Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nunung Firmaya Batu Atas dengan NPM 033323111046, Prodi PG PAUD semester 1 di Universitas Khairul Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UTS mata kuliah konsep dasar AUD di bawah bimbingan Dr. Rosita Wandal SPD MPD. Di sini saya ingin membahas materi Johann Heinrich Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi adalah pendiri sekolah dasar modern. Teori Johann Heinrich Pestalozzi. Saya di sini ingin memaparkan teori Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi ia mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Lebih lanjut lagi, Pestalozzi ini mengemukakan bahwa masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Pestalozzi berpendapat artinya pendidikan sebagai pertolongan pertama dalam proses perkembangan. Riwayat hidupnya dari 1746 sampai 1827. Johann Heinrich Pestalozzi ini lahir dan dibesarkan di Zurich. Lahir pada tanggal 12 Januari 1746, meninggal pada tanggal 17 Februari 1827. Pasangan Pestalozzi yaitu Anna Pestalozzi. Pestalozzi adalah seorang pendidik yang baru di Swiss dan dikenal sebagai pendiri sekolah dasar modern. Ayahnya seorang doktor yang meninggal pada saat Pestalozzi berumur 6 tahun dan sejak saat itu dia diasuh oleh ibunya. Pada masa kecilnya, Pestalozzi ini merupakan anak yang tidak begitu tertarik dengan tugas-tugas belajar yang menggunakan metode menghafal di sekolah. Akan tetapi, dia lebih meminat tugas-tugas yang menggunakan gaya ingat. Pada tahap perjalanan karirnya, Pestalozzi ini berkeinginan untuk mengikuti jejak kakeknya yang adalah seorang pendeta Protestan yang melayani di jamaah perdesaan. Keinginan ini berawal dari ketika Pestalozzi ini melihat adanya ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan para penguasa terhadap rakyat di daerah itu. Pestalozzi ini prihatin terhadap rakyat di daerah itu, dan Pestalozzi ini prihatin terhadap nasib mereka yang tertindas dan tidak ingin menolong mereka memperoleh melalui pendidikan. Nah, pendidikan memandai dianggap sebagai solusi untuk keluar dari penindasan tersebut. Atas dorongan kakeknya, Pestalozzi ini masuk ke salah satu perguruan tinggi. Dasar pendidikan. Pandangan teologis, Pestalozzi tidak pernah membahas seperti apa yang kita sudah pernah lihat dalam karya Luther dan Calvin. Ia hanya memakai pengertian sederhana tentang iman Kristen dan meyakinkan para pembaca bahwa pandangan tentang pendidikan sesuai dengan iman mereka. Nah, dalam tulisan-tulisannya ada 5 pokok teologis utama yang mencolok. Saat ini saya hanya menunjukkan 4. Yang pertama yaitu kepercayaan kepada Allah Bapa, alam sebagai pedoman, dan manusia jati diri dan tugasnya. Pengalaman beriman secara pribadi. Dan yang kedua yaitu dasar ilmu jiwa. Walaupun Pestalozzi hidup sebagai ilmu jiwa, dijadikan ilmu pengetahuan, namun ia mendahului perkembangan dengan jalan menarik kesimpulan tentang kelakuan anak. Berdasarkan percobaan sederhana di ruangan kelas, lantas mencatat hasilnya agar wujudnya yang pertama yaitu sumber dasar ilmu jiwa, asas-asas belajar mengajar, pertumbuhan, asas-asas pendidikan. Menurut Pestalozzi, perbaikan pendidikan di Swiss perlu dilaksanakan sekaligus dari 2 segi, yakni dari segi praktek dan teori. Urutan ini mencerminkan cara Pestalozzi menjadi seorang ahli pendidik.
ia tidak memulai panggilan hidup sebagai pendidik setelah mengembangkan teori pendidikan terlebih dahulu. Teorinya berasal dari pengalaman dalam ruangan kelas. Pendidikan yang akan mengubah mutu pendidikan anak-anak miskin di desa pertanian harus memenuhi kebutuhan dasar di mana mereka hidup. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berangkat dua tujuan umum dan tujuan kejuruan, tetapi sayang keduanya itu harus tunduk pada yang pertama. Tujuan umum itu diarahkan untuk menghasilkan seorang bijaksana, baik dalam semua hubungan antara dengan sesama manusia dan seorang yang hidup beriman sebagai makhluk yang bergantung pada Allah. Sesuai ini, tujuannya ialah melengkapi pelajaran untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi perannya dalam masyarakat. Pembahasan Pestalozzi di samping kedua tujuan itu untuk memberikan perhatian pada tujuan kurikuler dan instruksional. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu ada 3, yaitu rumah tangga, rumah dermawan, sekolah. Rumah tangga yaitu lingkungan pendidikan yang paling penting dan yang paling utama, yaitu dalam keluarga. Rumah dermawan. Rumah dermawan itu lingkungan tempat di mana kita berada. Pestalozzi peroleh pertolongan dari siapa saja agar anak-anak bersekolah dan diberikan kesempatan untuk keluar